Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin memaparkan hasil tugas saya, tugas AMDAL, yaitu pembangunan jalan tol Bali Mandara. Saya Taruna Madya Wisnu Noroman Adikusuma, Prodi MTP 2C, NIT 2140721. Latar belakang. Jalan merupakan media transportasi darat yang utama dalam infrastruktur pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan rakyat umumnya didahului dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah infrastruktur jalan. Pembangunan jalan tol di Bali merupakan suatu upaya untuk mendukung master plan program percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dibangunnya jalan tol di Bali, selain untuk mendukung program pemerintah pusat, tujuan utama lainnya dari pembangunan jalan tol ini adalah untuk menguraikan kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan bypass Ngurah Rai Denpasar menuju titik-titik penting di daerah kota Denpasar, yaitu akses menuju Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pelabuhan Tanjung Benoa yang merupakan pintu masuk menuju Pulau Bali. Adapun dampak pembangunan jalan tol, yaitu dampak positif. Yang pertama, penyerapan sekitar 3.000 tenaga kerja pada saat proses pembangunannya, yaitu sebagai sistem mata pencaharian penduduk sekitar. Yang kedua, keuntungan bagi industri atau pelaku usaha konstruksi bangunan. Yang ketiga, mengurai kemacetan atau waktu tempuh sebelumnya 1-2 jam menjadi hanya 15 menit. Ya, yang kita tahu mesti menjadi efektif lagi dari masalah transportasi di Bali. Yang keempat, menjadi acuan awal rencana pembangunan jalan tol lainnya, yaitu jalan tol Kute Soka Seririt. Yang kelima, sinergi BUMN mencerminkan pembangunan tidak terlambat oleh pendanaan. Yang keenam, memberi nilai lebih sebagai kota tujuan pariwisata di Pulau Bali. Ya, yang tadi adalah dampak positif. Sekarang dampak negatifnya, yaitu satu, tarif tol yang relatif tinggi akibat investasi tidak berasal dari APBN murni. Tidak adanya subsidi dari pemerintah membuat investor menginginkan keuntungan yang maksimal dalam proses bisnisnya. Dan yang kedua, jumlah kendaraan pribadi meningkat. Peningkatan kemudahan untuk mengakses daerah yang ingin dijangkau untuk membuat setiap orang memiliki tuntutan lebih, diantaranya kenyamanan yang bisa diperoleh dengan memiliki kendaraan pribadi. Yang ketiga, memicu terjadinya urbanisasi yang tinggi, merupakan dampak regional atau nasional akibat kesenjangan yang muncul yang disebabkan kurangnya pemerataan pembangunan. Nah, yang kita tahu dari solusi dampak negatif tersebut yaitu penetapan regulasi yang ketat terhadap investasi di bidang pariwisata. Yang kedua, pembatasan jumlah kendaraan dengan peraturan daerah. Yang kita tahu kan kalau terjadi penumpukan kendaraan kan dapat menyebabkan macet kembali. Yang ketiga, pengembangan transportasi umum. Dan yang kita tahu kan di Bali kan banyak kendaraan pribadi, transportasi umum kan kurang. Jadi solusinya memberikan transportasi umum. Capaian-capaian kerja atau kendala. Yang pertama, kendala teknis dialami terutama karena cuaca dan pasang surut air laut yang ekstrim. Yang kedua, kendala sosial seperti kritik dari lembaga swadaya masyarakat terkait rusaknya mangrove di sekitar lokasi pembangunan dan juga terancamnya sumber mata pencaharian kelompok nelayan Wanasari. Analisis lingkungan.
Menurunnya kualitas sanitasi masyarakat terjadi karena pengaruh peningkatan limbah yang terjadi dari proyek pembangunan Jalan Tol Bali Mandara di Teluk Benoa, sehingga limbah yang dibuangkan langsung berakibat pada pencemaran air laut. Ini disebabkan akibat aktivitas konstruksi pembangunan jalan tol tersebut. Analisis budaya. Adat dan kebudayaan di Bali sangat erat kaitannya dengan agama dan kehidupan religius masyarakatnya. Tanjung Benoa, Bali letaknya berdekatan dengan kawasan pariwisata Nusa Dua Bali. Pantai Tanjung Benoa memiliki daya tarik yang unik, sehingga membawa berkah bagi masyarakat sekitar yang sebelumnya mata pencahariannya sebagai nelayan. Seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali, penduduk asli di kawasan Tanjung Benoa berubah mata pencahariannya ke bidang pariwisata. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.